Hari ini saat saya merekam ulasan tentang Bitcoin untuk saluran Telegram privat saya, sepertinya saya secara tidak sengaja merekam salah satu video terpenting dan terbaik di saluran YouTube saya. Karena video ini bukan tentang sinyal berikutnya, bukan tentang beli di sini, jual di sana, melainkan tentang sistem berpikir, aturan perdagangan, dan pemahaman kapan sebaiknya masuk ke pasar, serta kapan lebih baik hanya menunggu. Sebelum bagian utama video dimulai, saya ingin mengucapkan beberapa kata penting. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lev Mazur, pendiri platform Quant Fury, tempat saya melakukan seluruh aktivitas trading saya. Saya mendukung Quant Fury bukan hanya karena saya benar-benar menganggap platform ini yang terbaik untuk trading. Di sana tersedia ribuan instrumen keuangan, mulai dari mata uang kripto hingga saham. Komisi dan biaya nol. Logika yang sederhana dan mudah dipahami untuk trader. Namun bagi saya ini juga merupakan kisah pribadi. Lev adalah orang yang mendukung saya di masa-masa sulit dan benar-benar membantu saya menjadi seperti sekarang ini. Jadi ketika saya berbicara tentang Quant Fury, bagi saya ini bukan sekadar platform trading, melainkan tempat yang terkait dengan sebagian besar pengalaman nyata saya di pasar. Saya sangat memahami bahwa banyak orang mungkin memiliki pertanyaan yang sangat wajar. Fasya, kenapa kami harus mendengarkanmu? Mungkin saja kamu hanya analis sofa lain yang pandai berbicara tentang pasar. Jadi langsung saja saya tunjukkan sofa saya. Di foto ini adalah sofa tempat saya berbaring. Kadang saya sendiri, kadang bersama kucing, kadang kucingnya yang berbaring bersama saya. Itu tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Foto berikutnya adalah ruang tamu di rumah saya yang baru saja saya beli dan di mana sofa saya berada. Ini rumah saya, bukan gambar sewaan untuk membuat foto yang bagus. Ini mobil saya yang saya gunakan sehari-hari. Ya, ini bukan Lamborghini dan juga bukan supercar sewaan untuk satu hari demi story. Ini hanya Lexus Hybrid milik saya. Apa adanya seperti itulah. Saya tidak berusaha terlihat lebih kaya, lebih sukses, atau lebih keren dari diri saya yang sebenarnya, tapi saya paham bahwa bagi sebagian orang penting untuk melihat siapa yang berbicara dalam kondisi seperti apa orang itu hidup, seperti apa penampilannya, apa yang dia lakukan, seberapa terhubung dia dengan kenyataan, dan bukan terlepas dari realitas. Bukan sekadar mengucapkan kata-kata bijak di depan grafik. Sekarang sedikit tentang pengalaman saya. Saya mulai trading sejak September 2017 dan memulainya sama seperti banyak dari kalian, benar-benar dari nol. Saya menonton beberapa blogger, mendengarkan para trader, membaca buku, mengikuti chat, kanal, mendengarkan berbagai orang, menyimak pendapat mereka, mencoba memahami apa yang benar-benar bekerja dan apa yang tidak. Lalu ada transaksi pertama, kesalahan pertama, penghasilan pertama, dan kerugian besar pertama. Seiring waktu, saya mencapai tingkat profesional, tapi percayalah, saya membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Saya menghasilkan uang dalam jumlah besar. Awalnya itu ratusan ribu, lalu jumlah yang sangat besar hingga mencapai jutaan. Pada satu titik, saya adalah trader keempat terbesar berdasarkan volume di Binance. Tapi saya juga jujur tentang sisi sebaliknya. Ketika saya menghasilkan ratusan ribu, saya juga kehilangan ratusan ribu. Ketika saya menghasilkan jutaan, saya juga kehilangan jutaan. Dan itu adalah harga yang sangat mahal untuk pengalaman. Itulah sebabnya bagi saya, trading hari ini bukan tentang emosi, bukan tentang adrenalin, dan bukan tentang keinginan untuk segera mengambil alih pasar. Ini tentang aturan. Dan prinsip utama yang selalu saya ulangi, jangan terburu-buru dan jangan serakah. Saya sendiri telah merasakan dan menyadari aturan yang tampaknya sama sekali tidak masuk akal bagi para pemula. Tugas utama seorang trader bukanlah untuk menghasilkan uang. Tugas utama seorang trader di pasar adalah untuk bertahan hidup, yaitu menjaga modalnya agar setiap hari ia tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Karena paling sering, trader kehilangan uang bukan karena pasar terlalu rumit dan sulit dipahami, tetapi karena dia terburu-buru mengambil volume terlalu besar, tidak menunggu titik masuk yang tepat, dan masuk ke pasar di saat seharusnya lebih baik tidak melakukan apa-apa. Dalam video ini saya menunjukkan strategi sederhana yang bisa digunakan bahkan oleh pemula, namun juga akan bermanfaat bagi trader berpengalaman. Pada dasarnya hanya ada 4 alat yang digunakan. 2 alat yang umum digunakan adalah moving average dan logika candlestick sederhana, yaitu bullish dan bearish engulfing. 2 alat lainnya adalah indikator buatan saya sendiri, target matematis dan indikator overbought oversold. Namun yang terpenting di sini bukanlah indikator itu sendiri. Yang utama adalah metodologi, pendekatan, dan logika dalam pengambilan keputusan. Strategi ini membantu menjawab 2 pertanyaan yang sangat penting. Dan untuk pertanyaan kedua, seringkali orang tidak menjawabnya karena bahkan tidak pernah menanyakannya pada diri sendiri.
Pertama, di mana kita bisa mencari titik masuk, di mana harus membeli atau menjual. Kedua, yang tidak kalah penting, kapan sebaiknya tidak masuk ke pasar. Karena terkadang transaksi terbaik adalah yang sama sekali tidak Anda buka. Ketika pasar tidak memberikan gambaran yang jelas, lebih baik menunggu saja. Saya menyebutnya duduk di pagar. Tidak membeli, tidak menjual, hanya mengamati dan menunggu situasi yang lebih jelas. Sampai akhir Mei, akses ke siaran YouTube dengan alat-alat saya terbuka sepenuhnya untuk semua orang. Anda bisa menonton, mencoba, mengamati, membandingkan dengan alat Anda sendiri, dan membuat kesimpulan sendiri. Mulai bulan Juni, akses akan berbayar melalui langganan. Tautan ke siaran akan ada di deskripsi di bawah video ini. Namun bahkan jika Anda tidak menggunakan indikator saya, logika pendekatan ini sendiri bisa bermanfaat bagi hampir semua trader. Dan peringatan penting, ini sama sekali bukan rekomendasi keuangan, ini bukan janji keuntungan, ini bukan grail emas, ini adalah sistem aturan yang membantu menghilangkan kekacauan dari perdagangan Anda. Hal ini membantu mengurangi jumlah transaksi acak, meminimalkan risiko, dan lebih memahami apa yang sebenarnya Anda lakukan di pasar saat ini. Saya membayar jutaan untuk pemahaman ini. Anda mendapatkannya secara gratis. Jika Anda siap untuk tidak hanya melihat bagan, tetapi juga memahaminya dan bertindak sesuai aturan, serta mengikuti disiplin, maka mari kita mulai. Ayo pergi. Dan sekali lagi, selamat datang. Sekarang pukul 11:27 di Kiev, 22 Mei, hari Jumat, Bitcoin diperdagangkan di harga $77.476. Dan saya sekali lagi akan mencoba memberikan penjelasan, penjabaran tentang bagaimana cara menggunakan indikator-indikator saya. Dan bagaimana sistem indikator ini yang disebut grafik siaran Bitcoin membantu dalam mengambil keputusan yang matang. Cukup efektif dan ada dua jenis keputusan. Jenis pertama adalah kapan membuka posisi dan jenis kedua adalah kapan tidak membuka posisi. Artinya, sangat penting juga untuk tahu kapan sebaiknya tidak masuk ke pasar, ya, kapan pasar sedang katakanlah dalam kondisi ketidakpastian dan pasar bisa bergerak ke arah mana saja. Mari kita mulai lagi dengan indikator-indikator utama kita. Pada dasarnya ada dua dan ada beberapa petunjuk lain berupa moving average dan hal-hal seperti bullish engulfing atau bearish, penyerapan. Dengan kata lain, pada intinya kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki dua indikator kunci dari saya, meskipun sebenarnya ada lebih banyak indikator di sini. Dan terdapat dua jenis alat analisis yang bersifat umum. Berikut adalah indikator kunci yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Anda. Garis merah di bawah setiap grafik yang menunjukkan kondisi overbought atau oversold pada time frame yang sesuai. Jadi misalnya di sini di mana kursor berada, pada candle mingguan, indikator ini menunjukkan kondisi overbought yang sangat kuat dan risiko penurunan. Itu sudah jelas. Jadi ketika indikator berada di bawah, itu berarti kondisi oversold yang kuat. Kondisi overbought yang kuat bukanlah jaminan harga akan turun. Kondisi oversold yang kuat juga bukan jaminan harga akan naik. Namun, ini merupakan indikasi bahwa dalam kondisi overbought yang kuat, sangat berbahaya untuk membuka posisi panjang atau melakukan pembelian. Dan dalam kondisi oversold yang kuat, sangat berbahaya untuk membuka posisi pendek atau melakukan penjualan. Namun kondisi overbought yang tidak terlalu kuat tidak menghalangi kelanjutan kenaikan, tidak melarangnya, bisa dibilang begitu. Hanya saja, hal itu membuat kenaikan menjadi kurang mungkin terjadi, dan penurunan menjadi lebih mungkin, penurunan. Begitu juga kondisi oversold yang kuat tidak melarang kelanjutan penurunan. Hanya saja, hal itu membuat penurunan tersebut menjadi kurang mungkin terjadi. Terutama dalam kasus ketika time frame yang berdekatan memiliki ukuran atau dimensi yang serupa. Dalam hal ini grafik candlestick mingguan. Kita harus melihat negara-negara tetangga. Ini adalah lilin bulanan. Sebenarnya jangka waktunya 4 kali lebih besar. Karena ada sekitar 4 lilin mingguan dalam 1 bulan, dan supositoria harian. Ini adalah jangka waktu yang katakanlah 7 kali lebih kecil, karena ada 7 supositoria harian dalam 1 minggu. Jadi di sini kita memiliki kontradiksi pada indikator ini, karena kondisi oversold yang kuat pada candlestick harian secara umum menunjukkan adanya risiko kenaikan, jika bisa dikatakan begitu. Kemungkinan lebih besar bahwa instrumen dalam hal ini Bitcoin akan bergerak naik.
Dan pada candlestick bulanan, gambarnya persis sama. Ada kondisi oversold yang kuat, ada pembalikan pada indikator ini. Jika Anda membaliknya, Anda akan melihat bahwa sebelumnya mengarah ke bawah dan sekarang telah berbalik ke atas. Inilah yang saya sebut sebagai pembalikan. Dan di sini juga ada indikasi bahwa kenaikan bisa berlanjut, dan bukan hanya berlanjut, bahkan mungkin baru saja dimulai. Jadi di sini pada candlestick mingguan, meskipun ada kondisi overbought yang kuat, terdapat ketidaksesuaian atau kontradiksi dengan time frame yang berdekatan. Artinya, secara ketat tidak bisa diambil keputusan yang jelas di sini. Namun, jika kita melihat pada candlestick harian atau 12 jam, kita melihat bahwa indikator ini mengarah ke atas, memiliki dinamika positif ini secara umum menunjukkan pergerakan naik. Dan di sini kita ingat satu lagi indikator saya, ini adalah yang disebut target matematis, yaitu persegi panjang berwarna biru muda atau hijau muda. Itu adalah target kenaikan atau berwarna kuning dan merah muda-muda ya, atau hanya merah muda. Itu adalah target penurunan. Warna biru muda adalah target kenaikan yang kuat. Warna kuning muda atau hanya kuning. Nah, itu adalah target penurunan yang kuat. Istilah kuat di sini cukup relatif karena alasan yang sederhana. Karena baik target kenaikan maupun penurunan, keduanya sangat mungkin tercapai. Artinya sekitar 90-95% dalam rentang 1000 candle pada time frame yang sesuai akan tercapai. Jadi misalnya kita ambil target ini. Ya, yang hijau ini dengan kemungkinan sekitar 95%, bahkan mungkin lebih tinggi. Kita akan melihat Bitcoin di area $80.200 ini, tetapi 1000 candle dengan interval 12 jam berarti kita bagi 2. Jadi sekitar 500 hari. Itu waktu yang sangat lama. Namun demikian, situasinya memang seperti itu. Biasanya target tersebut tercapai jauh lebih cepat. Tapi itu juga bukan jaminan. Dan ketika kita memiliki arah dari indikator ini, yaitu indikator overbought oversold yang bergerak dari bawah ke atas, yang menunjukkan dinamika harga instrumen yang positif dan naik, serta ada target kenaikan, maka dua indikator ini saling memperkuat satu sama lain. Dan setidaknya, kemungkinan bahwa Bitcoin akan mencapai target ini di kisaran 78.000 dengan harga saat ini 77.477 cukup tinggi. Dan jika kita melihat pada time frame yang lebih tinggi, secara keseluruhan juga mendukung kenaikan karena di sini terdapat kondisi oversold yang kuat dan indikator ini pada time frame harian menunjukkan bahwa peluang untuk turun jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan pergerakan naik dan dalam hal ini indikator pada time frame 12 jam dan harian tampak cukup selaras. Namun lebih tepatnya time frame-nya bukan indikatornya, gambaran pada time frame ini selaras dan mengarah ke atas. Namun jika kita bandingkan time frame 12 jam dengan 4 jam, kita akan melihat bahwa di sini indikator overbought dan oversold ini berada dalam kondisi netral namun tetap menunjukkan dinamika negatif. Meskipun demikian, pergerakan terakhir yang kita lihat di sini, ya, memang bersifat bearish, menurun. Penyerapan adalah alat ketiga yang kita perhatikan. Ya, informasi tersebut tersedia untuk umum. Artinya, Anda melihat pada grafik candlestick bahwa candlestick hijau yang menandakan pertumbuhan telah diserap oleh candlestick merah yang menandakan penurunan. Izinkan saya memperbesar gambar ini agar Anda dapat melihatnya. Tapi di sini ada juga nuansa yang perlu Anda perhatikan, dan seiring waktu Anda akan belajar melakukannya. Artinya dalam kasus ini, entah mengapa pola yang terbentuk bukanlah pola bearish engulfing yang sepenuhnya, ya karena candlestick ini berwarna hijau, candlestick ini sama sekali tidak mencapai titik tertinggi lokal, ini adalah candlestick sideways, candlestick datar. Dan kita juga harus menemukan candlestick terakhir yang mencapai titik tertinggi, yaitu setelah terjadi misalnya bullish engulfing. Barulah saat itu kita berhak berbicara tentang pembalikan arah ke atas atau ke bawah, dan apa yang kita lihat di sini, kita melihatnya. Lihat, ini adalah pergerakan naik. Ini adalah candlestick hijau terakhir yang mencapai titik tertinggi lokal, yang kemudian ditelan oleh dua candlestick penurunan, setelah itu kita mendapatkan pembalikan arah. Sepertinya begitu, tapi kenapa saya bilang sepertinya? Karena pertama, candlestick merah besar penurunan ini belum tertelan sepenuhnya. Kita hanya menguji dasarnya saja, yaitu titik pembukaannya.
Kedua, bahkan jika kita anggap di sini terjadi pergerakan naik, maka sekarang tepat saat ini. Saat ini kita berisiko menelan candlestick kenaikan ini yang ukurannya cukup besar, yang setidaknya masih sesuai dengan pengertian bahwa ada titik tertinggi lokal yang diperbarui. Artinya, jika kita menelan candlestick ini sekarang, maka kemungkinan pergerakan turun akan berlanjut bahkan hingga ke level 76,5 ribu dolar akan meningkat tajam. Namun untuk saat ini kita masih berhak mengatakan bahwa struktur terakhir yang utuh adalah struktur bearish. Di sini terjadi penyerapan bearish. Inilah candlestick yang melakukan penyerapan tersebut. Lilin merah yang menandakan penurunan tidak terserap, yang berarti seluruh pergerakan harga. Setelah itu, kita hanya akan melihat tren mendatar. Harap dicatat bahwa kami memiliki target pertumbuhan yang belum tercapai, tetapi pada saat yang sama kami memiliki dinamika negatif dari indikator ini, yaitu kondisi overbought dan oversold yang menunjukkan bahwa pembelian saat ini dilarang untuk instrumen ini. Yaitu, masalah ini hanya akan teratasi ketika kita melihat adanya penembusan pada indikator ini di penutupan candle dari bawah ke atas atau ketika kita mencapai zona kondisi oversold yang kuat di sini. Dan pada saat yang sama, dinamika oversold atau positif yang sama dari indikator ini akan dipertahankan pada time frame yang lebih tinggi. Dan sebaiknya pada time frame tetangga yang lebih rendah juga, dalam hal ini pada candle 1 jam. Jadi apa yang kita miliki saat ini? Saat ini kita memiliki kondisi oversold yang kuat pada candle 1 jam, dinamika naik yang positif pada time frame 12 jam, meskipun candle saat ini berwarna merah tapi tidak terlalu parah, jadi tidak masalah. Kita memiliki formasi yang sedang terbentuk. Saat ini ada target kenaikan yang sudah terbentuk, keduanya belum tercapai. Dan kita sudah memiliki kondisi netral pada time frame 4 jam. Jadi begitu kita melihat pembalikan arah ke atas pada time frame 1 jam. Apa yang akan menjadi tanda pembalikan arah? Pertama, perubahan arah indikator ini yang harus dikonfirmasi pada penutupan salah satu candle. Jadi bukan hanya sekadar indikator itu berbalik ke atas sesaat, tapi benar-benar berbalik arah. Dan tetap dalam kondisi mengarah ke atas hingga perubahan arah ini terjadi setelah penutupan candle 1 jam berikutnya, selama itu belum terjadi. Kita masih mengatakan bahwa dinamika penurunan tetap berlangsung. Itu poin pertama. Poin kedua, kita harus melihat adanya bullish engulfing setidaknya pada candle 1 jam. Dan dalam kasus ini, kita hanya bisa berasumsi bahwa time frame 4 jam dari zona netral mungkin saja bisa berbalik ke atas. Namun gambaran yang ideal adalah ketika time frame 1 jam, 4 jam, dan 12 jam semuanya berada dalam kondisi oversold. Dan saat itu, pada time frame 4 jam, karena time frame yang lebih rendah, yaitu candle 1 jam, juga sudah oversold. Dan time frame yang lebih tinggi, yaitu candle 12 jam, juga berada dalam kondisi oversold. Dan time frame dasar utama yang menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan trading juga berada dalam kondisi oversold. Dalam kasus seperti ini cukup aman untuk membuka posisi long. Saat ini situasinya menunjukkan bahwa memang ada peluang pembalikan arah karena kondisi oversold pada candle 1 jam, namun sejauh ini belum ada konfirmasi pembalikan arah di sini. Ada peluang pembalikan arah karena kondisi netral antara overbought dan oversold pada candle 4 jam, namun untuk saat ini masih terlihat dinamika negatif dan belum terlihat bahwa pergerakan turun ini telah berhenti. Dan ada peluang karena dinamika positif dari indikator ini, masih ada target kenaikan yang belum tercapai, artinya ada prasyarat untuk pertumbuhan. Namun, untuk saat ini, semua itu masih sebatas prasyarat, yang berarti belum boleh membuka posisi. Mengingat candle 1 jam sangat oversold saat ini, bisa dikatakan bahwa di sini masuk akal untuk mengunci posisi short Anda atau setidaknya memasang stop loss yang lebih dekat ke harga saat ini agar jika pasar berbalik arah, Anda tidak kehilangan keuntungan atau tidak mengalami kerugian jika Anda sedang membuka posisi short. Karena pada dasarnya memang ada prasyarat untuk pembalikan arah. Lihat, 5 menit saja sudah sangat laris, 1 jam juga sudah sangat laris. Nah, yang tersisa hanyalah menunggu hingga 15 menit memasuki wilayah oversold, penjualan berlebih. Itulah sebabnya
Untuk saat ini dapat diasumsikan bahwa penurunan akan terus berlanjut, mungkin dengan pemrosesan. Target berwarna merah muda ini berada dalam rentang waktu 15 menit di kisaran $77.000. Namun, secara keseluruhan, berdasarkan candle 1 jam, kondisi netral pada candle 4 jam, dan adanya target kenaikan, serta pada candle 12 jam juga terdapat target kenaikan. Dan sekarang kita sebenarnya sedang melihat pergerakan sideways. Pada candle harian, kondisi oversold yang kuat terlihat seperti situasi yang lebih mirip dengan keadaan tertentu. Kondisi yang biasanya mendahului kenaikan kuat setidaknya menuju area rata-rata pergerakan 200 hari. Garisnya berwarna oranye. Itu di kisaran $80.500 dan maksimalnya adalah di area $92.000 karena di sini kita juga memiliki rata-rata pergerakan 300 hari karena di sini juga melintas. Di sini, pada grafik mingguan ada rata-rata pergerakan 50 minggu yang telah kita tembus dari atas ke bawah dan belum pernah diuji kembali. Jadi secara keseluruhan, dinamika umum, meskipun ada kondisi overbought yang kuat pada candle mingguan, menurut sudut pandang saya, sejauh analisis profesional saya selama bertahun-tahun memungkinkan saya untuk menarik kesimpulan dan menilai arahnya tetap menuju area tersebut. Rata-rata pergerakan 100 minggu adalah 87 sampai 88 ribu dolar dan rata-rata pergerakan 50 minggu berada di kisaran 92 sampai 94 ribu dolar. Sekarang saya ingatkan sekali lagi, kita memiliki 4 instrumen dasar. Instrumen pertama adalah indikator overbought dan oversold. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Instrumen kedua, persegi panjang tersebut adalah indikator saya, warna hijau dan biru muda adalah target pertumbuhan, sedangkan warna kuning dan merah muda adalah target penurunan. Instrumen ketiga, ini adalah fakta dari pola bearish atau bullish engulfing. Oleh karena itu, bearish engulfing tidak menjamin penurunan, tetapi sangat meningkatkan peluang terjadinya penurunan. Bullish engulfing, yaitu ketika candle hijau menelan candle merah penurunan, adalah fakta yang sangat meningkatkan peluang terjadinya kenaikan. Namun di sini sangat penting untuk dipahami bahwa tidak semua engulfing merupakan engulfing yang berkualitas, baik bullish maupun bearish. Jadi, seperti pada kasus ini, candle merah menelan candle hijau kenaikan, kita tidak bisa menganggap fakta engulfing ini sebagai suatu pola pembalikan. Nah, jika kita hanya melihat 2 candle saja, di mana kursor berada pada time frame 4 jam. Karena candle hijau tersebut tidak mencetak level tertinggi lokal apapun, maka engulfing ini hanyalah pergerakan dalam kisaran sideways dalam kondisi flat. Nah, ketika candle hijau ini, seperti yang Anda lihat pada 21 Mei, sekitar pukul 3 pagi waktu Kiev, mencetak level tertinggi lokal, lalu kemudian ditelan oleh 2 candle penurunan. Jadi, pola seperti ini kita sebut sebagai engulfing bearish yang sepenuhnya valid, dan secara struktur candle, di time frame 4 jam kita memang melihat hal tersebut. Bitcoin sedang berada dalam fase bearish. Sampai kita menelan candle yang terakhir kali mencetak level terendah lokal. Nah, dan kita sudah menelannya dengan pertumbuhan candle hijau. Dan di sini, tepat sekarang, ada situasi yang agak kontroversial. Kenapa? Karena, lihat, kita punya sebuah candle yang juga muncul pada 21 Mei tapi pukul 15.00 waktu Kiev yang memperbarui level terendah namun ditutup dengan body hijau. Dan fakta adanya candle seperti itu. Artinya, candle itu seolah-olah menelan dirinya sendiri. Ya, dalam arti tertentu itu adalah pembalikan, ya maksudnya pembalikan secara teknis. Kenapa saya bilang candle yang memperbarui level terendah, baik itu lokal maupun global, dan ditutup dengan body hijau? Itu adalah potensi pembalikan tren. Karena ya, dia memang memperbarui level terendah. Faktanya itu adalah penurunan, tapi ditutup dengan body hijau. Artinya, candle itu secara teknis menelan dirinya sendiri. Dia menyerap kejatuhannya sendiri dengan tubuh hijau yang tumbuh. Semua. Now, the last summit missing. Penyerapan. Optimis atau pesimis. Dan terakhir, instrumen keempat. Ini adalah rata-rata bergerak. Artinya, di sini saya punya yang berwarna merah. Ini adalah periode 100 warna hijau, ini adalah periode 50 warna oranye, ini adalah periode 200.
Dalam hal ini di mana kursor berada itu adalah moving average 200 jam, ya, karena candlenya per jam. Dan ketika kita melihat bahwa instrumen diperdagangkan di dekat rata-rata, tetapi misalnya di bawah semua rata-rata bergerak, maka sama sekali tidak bisa dikatakan akan naik, karena trennya adalah harga saat ini berada di bawah rata-rata 50, 100, dan 200 periode terakhir. Namun ketika kita melihat bahwa harga telah bertahan di atas semua rata-rata, maka dalam hal ini kita berhak mengatakan bahwa peluang untuk naik meningkat tajam. Peluang untuk naik juga meningkat ketika harga telah menjauh dari jarak yang sangat jauh dari rata-rata bergerak. Nah, di sini saya mungkin tidak bisa menunjukkan hal seperti itu kepada Anda karena ya di sini tidak ada gambaran seperti itu. Namun, mari kita buka beberapa grafik lilin per jam ke layar penuh dan temukan situasi seperti itu. Jadi, lihat rata-rata pergerakan 50 jam berwarna hijau, harga, dia sudah mengujinya dan ternyata hasilnya sangat bagus. Tepat di sini. Lalu muncul sejumlah sinyal. Tidak masalah apa yang mereka wakili, tetapi ketika berada di bawah candlestick, itu menunjukkan potensi pertumbuhan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Jarak dari rata-rata pergerakan 50 jam sangat besar. Dari 100 jam, dari 200 jam, bahkan lebih besar lagi. Harga kembali lagi ke rata-rata pergerakan 50 jam. Jadi, ketika kita berada pada jarak yang jauh dari semua rata-rata, bahkan dari yang paling dekat sekalipun, maka peluang untuk naik semakin besar. Namun ketika kita berada, misalnya di sini kita berada di bawah semua rata-rata tapi sangat dekat. Semakin dekat ke rata-rata terdekat, justru peluang tren turun untuk berlanjut semakin besar. Dan hal yang sama juga berlaku ke arah sebaliknya. Jadi, ketika kita memiliki tren naik, baiklah, mari kita tunjukkan contohnya. Coba perhatikan. Nah, di sini, ya, perhatikan, kita memiliki tren naik, kita turun mendekati rata-rata, dan karena ini tetap merupakan tren naik, maka tren adalah teman Anda. Tren selalu memiliki kecenderungan. Tren cenderung berlanjut daripada berbalik. Saat mendekati rata-rata terdekat, jika tidak tertembus, peluang pantulan ke atas lebih besar, dan itulah yang akhirnya terjadi. Jadi, di titik ini, selama kita berada di atas rata-rata dalam tren naik, sama sekali tidak boleh melakukan short. Jadi, di titik ini, lihatlah, pada tren menurun, di sini kita mengalami pergerakan turun. Di sini dan di sini, selama kita berada di bawah semua rata-rata, bahkan upaya-upaya awal untuk menembus ke atas pun merupakan risiko besar bagi mereka yang membeli. Membeli sebaiknya dilakukan saat ada jarak yang cukup jauh dari rata-rata atau setelah terjadi penembusan dengan konfirmasi. Apa itu penembusan dengan konfirmasi? Lihat, di sini sudah beberapa kali mencoba menembus, lalu akhirnya benar-benar berhasil menembus, kemudian diuji kembali, ditutup dengan candle hijau, dan inilah yang bisa dianggap sebagai penembusan dengan konfirmasi. Kenapa? Karena kita menembus moving average dari bawah ke atas, mengujinya dengan bayangan candle dari atas, lalu ditutup dengan candle hijau. Itu artinya peluang untuk pergerakan naik meningkat secara signifikan. Di sini dan sekarang situasinya masih belum pasti, ya, kita tidak berada di bawah semua moving average. Ya, setelah kita kembali menembus moving average 100 jam yang berwarna merah ini, sekarang kita sedang mengujinya dari atas. Memang ada kondisi oversold yang kuat, tapi sejauh ini belum ada konfirmasi bahwa pasar akan terus naik. Konfirmasi tersebut akan terlihat pertama dari adanya bullish engulfing di time frame 1 jam, kedua pembalikan indikator overbought oversold dari bawah ke atas, dan ketiga adanya penembusan harga. Setidaknya di atas moving average 50 jam dan idealnya di atas moving average 200 jam. Sebenarnya itu saja penjelasannya. Saya sudah menjelaskannya seperti kepada anak usia 5 tahun, seperti yang dikatakan Einstein, jika Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu kepada anak berusia 6 tahun, berarti Anda sendiri tidak benar-benar memahaminya. Menurut saya, jika anak itu cukup pintar bahkan di usia 6 tahun pun, dengan perhatian yang cukup dan keinginan untuk memahami, dia pasti akan mengerti penjelasan ini. Sekali lagi, kita ulangi indikator pertama, overbought dan oversold. Ketika indikator berada di atas, kita tidak membeli. Ketika di bawah, kita tidak membeli juga. Kita tidak menjual di sini. Itu yang tidak boleh dilakukan. Jangan membeli di sini dan jangan menjual di sini. Kedua, ketika kita memiliki kondisi oversold yang konsisten di beberapa time frame berturut-turut, maka cukup aman untuk membuka posisi long.
terutama jika ada target kenaikan pada salah satu dari 3 time frame tersebut, atau bahkan pada beberapa sekaligus, atau sudah ada pola bullish engulfing yang terbentuk. Pada salah satu dari 3 time frame, jika kita melihat ketiganya dalam kondisi oversold. Jika kita melihat pada time frame utama, sebaiknya pada time frame utama, atau setidaknya pada time frame yang lebih kecil, indikator berbalik arah dari bawah ke atas. Fakta bahwa kondisi oversold bukanlah jaminan harga akan naik, begitu juga kondisi overbought bukan jaminan harga akan turun. Hal kedua, indikator target matematis dari persegi panjang hanyalah petunjuk, ini hanya sedikit prioritas ke satu arah atau lainnya, tetapi juga bukan jaminan. Kita mempertimbangkan semuanya secara keseluruhan. Jika ada target kenaikan, itu menunjukkan bahwa ada peluang lebih besar target tersebut akan tercapai dan harga akan naik. Namun, itu bukan jaminan. Kita harus melihat alat analisis lainnya. Ketiga, bullish engulfing menunjukkan bahwa prioritas tren kemungkinan besar telah berubah menjadi naik. Bearish engulfing menunjukkan bahwa prioritas tren kemungkinan besar telah berubah menjadi turun. Namun, kita hanya menyebut engulfing bullish atau bearish jika engulfing tersebut terjadi pada candle kenaikan atau penurunan yang telah memperbarui suatu level maksimum lokal atau minimum lokal yang signifikan. Jika itu adalah candle sideways yang tidak memperbarui, maksimum, lalu kita melakukan engulfing terhadapnya, maka itu bukan engulfing bearish. Jika itu adalah candle sideways yang tidak memperbarui minimum lokal, lalu kita melakukan engulfing dengan candle hijau, maka itu bukan engulfing bullish. Karena yang prinsipil dan penting adalah engulfing terhadap candle yang benar-benar memperbarui minimum atau maksimum. Ini adalah poin ketiga atau keempat. Ternyata itu adalah rata-rata bergerak. Jika harga telah terkonsolidasi dan menembus semua rata-rata dari bawah ke atas, maka prioritasnya adalah naik. Jika harga telah melampaui semua rata-rata, prioritasnya menjadi turun. Jika harga telah menembus semua rata-rata tetapi berada di dekatnya, berarti harga telah menembus rata-rata tersebut dari atas ke bawah. Prioritas turun. Jika harga telah bergerak sangat jauh ke bawah dari semua rata-rata, prioritas naik. Dan saya tekankan, semua instrumen ini kita analisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan time frame yang berdekatan. Saya sebenarnya sudah menjelaskan kepada Anda metodologi trading hanya berdasarkan 8 grafik siaran ini. Anda tidak membutuhkan apapun, Anda tidak perlu Twitter Donald Trump, Anda tidak perlu feed berita apapun, Anda tidak perlu suku bunga atau suku bunga acuan dari Federal Reserve. Di sini sudah ada semuanya setidaknya untuk trading Bitcoin. Di pasar saham situasinya sedikit berbeda. Di sana sangat serius. Faktor fundamental sangat memengaruhi pasar tersebut. Sedangkan di pasar kripto, situasinya persis seperti yang saya jelaskan, dan bahkan Bitcoin adalah trendsetternya. Dengan mengetahui bagaimana perilaku Bitcoin, Anda bisa menggunakan instrumen yang sama, namun harus selalu memperhatikan pergerakan Bitcoin terhadap pasangan kripto lainnya. Karena jika Anda tahu bahwa Bitcoin menunjukkan risiko penurunan yang serius, maka sudah jelas altcoin sebaiknya tidak di-long atau dibeli. Jika Anda tahu bahwa Bitcoin sedang mengarah naik, Anda bisa menggunakan metodologi yang sama, menganalisis grafik altcoin yang sesuai, dan mungkin mempertimbangkan untuk membeli jika ada struktur yang mendukung, seperti yang saya jelaskan di video ini. Ini mungkin adalah video terbaik yang pernah saya buat dalam beberapa bulan terakhir, atau bahkan dalam beberapa tahun. Hari ini saya merasa terinspirasi, saya punya keinginan dan hasilnya sangat bagus. Silakan subscribe ke channel ini jika Anda bisa dan memang ingin. Benar-benar ingin, kan? Tonton video ini sampai habis, karena saya akan mengunggahnya tidak hanya di channel berbahasa Rusia, tetapi juga di channel-channel saya yang berbahasa lain. Peluk, cium, berdaganglah dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Ketahuilah kapan sebaiknya tidak masuk ke pasar, jangan masuk jika memang tidak perlu, yaitu ketika pasar tidak menunjukkan gambaran yang selaras di time frame yang berdekatan. Misalnya, ketika time frame 4 jam menunjukkan penurunan, 12 jam menunjukkan kenaikan, dan harian menunjukkan penurunan. Dalam situasi seperti itu, sebaiknya jangan membuka posisi. Cukup tunggu momen yang tepat. Orang yang sabar pada akhirnya akan mendapatkan titik masuk yang benar. Dan akan mendapatkan cukup uang jika tidak mengambil risiko berlebihan. Itu adalah tugas kedua. Moto channel kami, semua channel saya, jangan terburu-buru dan jangan serakah, maka semuanya akan baik-baik saja, baik dalam hidup maupun dalam trading. Sampai jumpa.